Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau bercerita tentang salah satu perampokan terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah Amerika. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. To my family, I cause them a lot of grief. There are still, kind of touchy moments with me and my family. And it was too much for my wife. She divorced me about a month ago now. Would I do it again? Yeah. Opportunity like that comes around once in a lifetime. And now that I'm already in prison and been judged and everything, I can be more honest and say, sure. David Gunn menjalin hubungan dengan sesama karyawan Loomis Fargo yang bernama Kelly Campbell. Dan mereka terus mempertahankan hubungan bahkan setelah Kelly meninggalkan perusahaan itu. Loomis Fargo adalah sebuah perusahaan penanganan dan pengangkutan uang tunai dalam jumlah besar antar bank di North Carolina. Tetapi meskipun David bekerja untuk sebuah perusahaan yang secara teratur memindahkan uang jutaan dolar, David sendiri dibayar dengan upah yang cukup rendah. Dengan bayaran hanya $8,5 per jam sebagai pengawas, dia memutuskan ini adalah saatnya untuk melakukan sesuatu. Jadi akhirnya dia membuat rencana untuk mengambil uang di perusahaannya itu. Pada bulan Agustus 1997, Kelly memberitahu David tentang seorang teman SMA-nya yang bernama Steve Chambers. Steve juga berencana untuk mengambil uang tunai dalam jumlah besar dari lemari besi Loomis Fargo. Dan dia sudah membicarakan rencana itu ke Kelly dari awal musim panas. Rencananya adalah setelah mereka mengambil uang itu, David akan melarikan diri ke Meksiko dan meninggalkan uang tunai dengan Kelly. Kelly yang akan sesekali mengirim uang kepada David untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Dan ketika keadaan sudah tenang, David akan kembali lagi masuk ke Amerika Serikat dan uangnya baru akan dibagi ke semua konspirator secara rata. Sayangnya rencana itu tidak dieksekusi dengan baik. Sesuai rencana itu, di hari H, David menyuruh rekan kerjanya yang saat itu bertugas dengannya untuk pulang lebih awal. Dia juga mematikan 2 kamera keamanan di dekat lemari besi untuk persiapan. Sayangnya dia tidak tahu kalau ada kamera ketiga di ruangan itu, dan kamera inilah yang merekam semua yang terjadi selanjutnya. David mulai memuat uang sekitar $17,3 juta atau hampir 250 miliar ke bagian belakang mobil van perusahaan. Yang lupa diperhitungkan adalah berat dari tumpukan uang itu mencapai 1.300 kg. Sehingga David akhirnya menghabiskan waktu 1 jam lebih untuk memindahkan semua uang itu. Setelah memasukkan uang ke dalam mobil, David mengatur waktu di pintu brankas yang akan mengunci pintu itu selama beberapa hari ke depan. Lalu dia pergi ke bisnis percetakan bernama Reynolds di barat laut Charlotte, dan di situ David bertemu dengan Kelly, Steve, dan anggota lainnya yang terlibat. Dari situ uang dipindahkan dari kendaraan perusahaan ke kendaraan pribadi mereka. Kemudian sesuai dengan rencananya, David hanya membawa uang $50.000, yaitu batas maksimum yang secara hukum diizinkan untuk dibawa melintasi perbatasan. David pun langsung berangkat ke Meksiko, tepatnya pergi ke Pulau Cozumel yang populer di semenanjung Yucatan. Keesokan paginya, karyawan Loomis Fargo tidak dapat membuka brankas dan mereka langsung menelpon ke polisi. Polisi kemudian menelpon FBI karena sebagian besar uang yang disimpan di fasilitas itu adalah milik bank, yang secara teknis membuat ini adalah pelanggaran federal. Penyelidik menganggap David sebagai tersangka utama sejak awal karena dia satu-satunya karyawan yang tidak ditemukan keesokan paginya. Juga ada rekaman video yang ditemukan di kantor yang memperlihatkan David mengeluarkan uang tunai dan memasukkannya ke dalam van selama lebih dari 1 jam. 2 hari kemudian, ketika FBI menemukan mobil van lapis baja Loomis Fargo, mereka menemukan hampir $3,3 juta uang tunai yang tersisa di bagian belakang van.
Penyelidik juga menemukan truk pick-up David yang ditinggalkan di dalam gudang. Di dalam truk itu mereka menemukan sebuah cincin yang diduga sebagai tanda niat David untuk mengakhiri hubungannya dengan istrinya. Perampokan Loomis Fargo ini terjadi di brankas kantor regional Loomis Fargo pada tanggal 4 Oktober 1997 yang disebut sebagai perampokan uang tunai terbesar kedua di Amerika Serikat. Meskipun penyelidikan FBI dapat dengan cepat menemukan hubungan David dan Kelly, tetapi mencari hubungan antara David dan Steve itu lebih susah. Seorang informan telah memberitahu FBI untuk mulai memperhatikan aktivitas Steve dan istrinya. Tetapi setelah FBI mendapat rekaman panggilan telepon dari David di Meksiko, mereka menjadi lebih yakin. Sebenarnya FBI merasa prihatin dengan keselamatan David karena mereka telah mengetahui kalau Steve berencana untuk menghabisi nyawanya. Dia sudah menyewa seseorang bernama Michael McKinney untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Penyelidikan FBI sangat terbantu dengan pengeluaran dari anggota geng yang boros. Mereka awalnya setuju untuk mengontrol pengeluaran mereka selama 1-2 tahun ke depan. Karena mereka yakin kalau pemerintah hanya akan melacak kebiasaan belanja dari tiap tersangka setidaknya 1 tahun sebelum akhirnya mereka menyerah. Namun Steve tidak peduli dengan hal itu karena dia yakin kalau FBI tidak akan mencurigainya. Hanya dalam waktu 1,5 bulan, dia dan istrinya Michelle pindah dari rumah mereka di Lincoln County ke sebuah rumah mewah di bagian Cramer Mountain. Mereka menyimpan beberapa perabotan dari pemilik sebelumnya, juga membeli lukisan Elvis Presley di atas bludru hitam. Mereka juga membeli mobil BMW Z3 dan membayarnya dengan uang tunai. Kelly juga menggunakan sebagian uangnya untuk membeli minivan Toyota Sienna dengan membayar hanya 2 kali cicilan saja. FBI mendapatkan informasi tambahan saat Michelle melakukan deposit besar di bank. Dia sebelumnya sering membuat setoran kecil untuk menghindari kecurigaan. Namun di hari itu, dia bertanya dengan teller bank berapa setoran terbanyak yang bisa dimasukkan tanpa membuat kecurigaan. Dan dia juga bilang ke teller itu untuk tetap tenang karena ini adalah uang halal. Dengan dia menanyakan hal itu malah membuat teller itu menjadi curiga. Apalagi di bungkusan uang itu masih menggunakan pembungkus bertulisan "To Miss Fargo". Dan teller itu langsung melapor ke polisi yang membuat polisi menjadi curiga dan memasang alat penyadap di teleponnya Steve. David sendiri di Meksiko juga boros pada awalnya dengan tinggal di hotel mewah dan membeli makanan mahal. Lalu dia melapor ke Steve kalau uangnya hampir habis. Tetapi Steve hanya mengirimkan uang sebesar $8.000 ke David, dan yang mereka tidak tahu kalau FBI mendengarkan seluruh percakapan mereka di telepon saat itu. Setelah berhasil melacak panggilan telepon David, agen FBI dan polisi Meksiko menangkapnya pada tanggal 1 Maret 1998 di Playa del Carmen, yaitu sebuah kota di dekat Cancun. Keesokan harinya, Steve, Michelle, dan Kelly dan 4 orang lainnya juga ditangkap. Pada tanggal 12 Maret, juri agung mendakwa 8 orang itu atas pencurian dan pencucian uang. Semua terdakwa mengaku bersalah. Mereka menerima hukuman mulai dari masa percobaan untuk beberapa kerabat yang terlibat hingga 11 tahun untuk Steve Chambers yang juga didenda lebih dari $3,5 juta. Kelly mendapatkan hukuman 5 tahun 10 bulan di penjara. David menjalani hukuman 7,5 tahun di penjara dan didenda $26.000. Dan dia dibebaskan pada tahun 2006. Michelle, istri Steve, menerima hukumannya lebih berat dibandingkan David, yaitu 7 tahun 8 bulan lamanya. Kemudian dikonfirmasi oleh FBI bahwa lebih dari 88% uang yang dicuri itu telah ditemukan. Namun lebih dari $2 juta masih hilang sampai saat ini. David tidak pernah menjelaskan kemana perginya uang itu. Apakah uang itu benar-benar hilang atau disembunyikan oleh salah satu dari mereka? Saat masih di penjara, para terdakwa itu menjadi sasaran olok-olokan oleh napi lainnya karena mereka tertangkap karena kesalahan mereka sendiri, yaitu memboroskan uang curian itu. Dan perampokan ini disebut sebagai perampokan terbodoh yang pernah ada. Setelah keluar dari penjara, David mengambil pekerjaan sebagai pekerja konstruksi sebelum akhirnya diangkat sebagai konsultan untuk film Masterminds di tahun 2016.
yaitu sebuah film komedi yang berdasarkan kisah nyata perampokan Loomis Fargo. Bahkan David juga diundang muncul dalam pemutaran perdana film itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!